Assalamualaikum Bu Ayun. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak Vero. Ya, Ya moga-moga. Bu, makasih. Silakan duduk, Nak. Silakan duduk. Sini, silakan duduk. Ada apa? Kok kamu menghadap Ibu? Bu Ayun, saya baru galau. Saya ingin konsultasi dengan Bu Ayun. Apakah Bu Ayun ada waktu? Oh, kalau Ibu selalu ada waktu untuk siswa Ibu, terutama kamu, Mbak Vero. Nah, kira-kira kamu kesini tujuannya apa? Kemudian ada harapan apa kamu kesini, sayang? Saya ingin konsultasi Bu. Saya dengan pelajaran saya baru galau sekali. Harapan saya, Ibu bisa membantu saya, memberikan arahan, memberikan penguatan, sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya dengan baik dan tentunya tidak menyinggung orang lain. Wah, sepertinya kok masalah kamu menyangkut orang lain ya. Ibu berpikir sekarang, orang lain itu apakah sesama teman kamu ataukah ada yang lain? Bukan teman Bu, tapi berhubungan dengan salah seorang guru yang ada di sekolah kita. Oh begitu. Coba Ibu pengen tahu kira-kira kamu bercerita banyak. Apa permasalahan kamu sebenarnya, Nak? Begini Bu, saya itu merasa selalu disindir oleh Ibu X saat saya bingung menjawab pertanyaan dari beliau ketika pelajaran. Nah, itu karena saya tidak mengikuti les privat dari beliau. Beliau kan punya les privat, Bu. Gitu. Dan saya itu merasa nilai saya kok lebih rendah daripada teman-teman saya yang ikut les ya, Bu. Padahal saya belajar loh, Bu. Oh begitu. Kamu merasakan hal seperti itu ya? Iya itu, Bu. Itu yang membuat saya galau dan tidak bisa tidur. Sampai tidak bisa tidur. Ya Allah. Begini coba. Ibu tak tanya dulu ya sebelumnya ya. Kira-kira kamu masih ingat enggak? Kira-kira berapa nilai kamu selama diajar oleh ibu guru tersebut, dan selama ulangan harian itu kamu mendapatkan nilai berapa saja? Coba kamu sebutkan saya. Sebenarnya ketika pelajaran itu sudah ulangan 4 kali, Bu. Dan nilai saya sebenarnya ya lumayan, dapat 8. Terus yang kedua itu dapat 9, Bu. Wah, iya ya. Yang ketiga dapat 9. Duh, Kemudian yang keempat dapat 9 lagi, Bu. wah, bagus sekali nilai kamu. Selamat ya sebelumnya. Ya, luar Nih, biasa loh, Nak. Iya, Nah, sekarang makasih. gini, Ibu tanya lagi yang kedua. Pernah kamu meminjam pekerjaan teman kamu yang kamu rasa dia itu nilainya lebih bagus dan ikut les ibu guru tersebut? Pernah enggak, Nak? Belum pernah, Bu. Saya belajar mandiri tidak pernah pinjam buku teman yang lain. Oh, termasuk pekerjaan pada saat ulangan kamu bandingkan itu dari pekerjaan temanmu yang punya nilainya lebih bagus juga belum pernah? Belum pernah, Bu. Oh, gitu ya. Kemudian Ibu tanya lagi, enggak apa-apa ya, Ibu banyak bertanya ya, Nggak sehingga apa-apa, Bu. bisa menyelesaikan persoalan kamu ini. Sekarang gini, kamu tadi kan merasakan bahwa pernah suatu kali itu tersinggung karena perkataan ibu guru tersebut. Nah, kira-kira sudah berapa kali, Nak, kamu merasa tersinggung ya? Misalnya dengan pada saat pembelajaran ataupun di luar pembelajaran gitu. Berapa kali kamu merasakan seperti itu? Sebenarnya baru 1 kali sih, Bu. Dan itu Oh, begitu. ibunya itu bilangnya itu juga ketika mengajar di kelas suasana itu juga baru santai, baru gojek-gojek gitu, Bu. Oh, ya ya ya. Berarti tidak berulang-ulang ya, Nak ya? Mboten, Bu. Oh, ya ya. Gini, Nak. Setelah Ibu mendengar dari semua penjelasan kamu bahwa Ibu itu dari Ibu Guru X juga tidak berulang-ulang dalam menyindir, itu mungkin perasaan kamu ya. Kemudian juga kamu belum pernah membandingkan dari hasil pekerjaan ulangan teman kamu yang kamu rasa nilainya lebih bagus dan juga ikut les Ibu Guru X tersebut. Nah, kira-kira kalau persepsi Ibu ya, itu kamu harus punya rencana deh kayaknya. Kira-kira kamu punya rencana apa ya? Rencana nyata yang untuk menyelesaikan soal kamu ini?
Sebenarnya saya punya rencana, Bu. Saya ingin pinjem, pekerjaan teman saya Ya, yang sih. nilainya lebih bagus tadi, Bu. Nah, itu solusi bagus. Apalagi coba? Terus saya pengen juga berdiskusi dengan teman tersebut, Mhm. kenapa kok hasilnya bisa lebih bagus dari saya. Nah, betul. Terus coba? Terus saya pengen Lagi? itu, Bu, saya pengen positive thinking, Bu. Kan Wah, kemarin-kemarin saya nggak positive thinking, Bu, sama ibu tersebut. sip, sip. Eee, iya, Bu, saya merasa kok, ibu itu menyindir dengan sungguh-sungguh, tapi sepertinya tidak, Bu. Mungkin Mhm. hanya ngepasi saja saya yang galau mungkin, Bu, ya. Biar saya lebih Mhm. belajar dengan sungguh-sungguh, bisa bersaing dengan teman-teman saya di kelas, Bu. Wah, luar biasa kamu, Nak. Ya, punya pemikiran yang positif karena seseorang itu kan tidak boleh berprasangka buruk ya. Harus tabayun dulu seperti itu, harus di cross check, kemudian dipikir dengan baik sehingga energi positif datang ke kamu terutama untuk menghadapi beberapa guru yang mengajar kamu, kemudian juga terhadap teman kamu, itu semuanya kan harus bisa berpikiran positif ya. Kemudian gini sayang, kira-kira kamu akan melakukan rencana yang kamu katakan tadi kapan coba? Mungkin nanti setelah ini saya ingin pinjam buku, Bu. Kebetulan kan, Hmm. nanti ada tugas matematika itu, Bu, sehingga saya bisa diskusi dengan teman yang kemarin, ikut les, kemudian membahas soal yang dikeluarkan ketika pelajaran kemarin. Selain itu, saya juga pengen, Bu, berusaha untuk selalu positive thinking. Ya betul. Agar segala sesuatu yang disampaikan, yang didengar oleh saya itu, hal-hal yang baik, Bu, gitu. Betul sayang, betul betul. Jadi seseorang itu harus banyak bersyukur itu ya, kalau selalu berpositif thinking, itu kita menjadi manusia yang pandai bersyukur, nggih. Nah, karena sebaik-baik manusia adalah yang pandai bersyukur tersebut akan ditambah nikmatnya kalian, nggih. Nah, Ibu doakan kamu sukses ya sayang ya. Dan nilai kamu nanti tetap baik terus, ya kan? Kemudian juga bisa memotivasi kamu dengan cara sharing dengan teman-teman yang ikut les. Nah, itu juga bisa memotivasi kamu sehingga nilai kamu tetap baik terus. Ya, seperti itu, nggih. Sukses selalu untuk kamu, Mbak Veronica ya. Nggih, Bu, terima kasih untuk arahan, Ya, dukungan, sama-sama. dan tuntunan untuk saya, Bu, sehingga saya semakin tercerahkan ya, Bu, ya. Saya sudah tidak galau lagi terhadap ibu guru X tersebut. Betul betul. Nggih, nggih. Iya, Bu, saya pengen dapat nilai yang lebih bagus tanpa saya harus berpikiran negatif terhadap orang Nah, lain, Bu. betul sekali. Tetap sukses untuk Mbak Veronica ya. Ya, silakan kembali ke kelas ya, Nak ya. Nggih, Bu, terima kasih. Selamat siang, Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Langkah dalam model Tirta yang pertama yaitu tujuan. Itu dalam penyampaian tujuan coaching itu sudah terlihat dalam pertanyaan, yaitu ada apa kamu menghadap ibu. Kemudian terkait dengan rencana aksi, di situ juga sudah muncul. Kemudian untuk ta yang yaitu tanggung jawab, di mana memberikan pertanyaan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksi. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam. Silahkan masuk Mbak Ayun. Ya Pak, terima kasih. Silahkan duduk. Ini kenapa kamu menghadap saya? Ada apa ya? Ya, ada yang mau saya konsultasikan Bapak. Bapak ada waktu enggak? Wah, alhamdulillah ini sedang longgar ini ya. Boleh. Kira-kira kamu mau konsultasi tentang apa ya? Dan Ya, kira-kira nanti kamu tujuannya konsultasi itu apa gitu? Yang mau kamu dapatkan gitu. ya, tapi ini tidak mengganggu Bapak nih. Ya, alhamdulillah ini udah longgar ini. Ini udah longgar Oh ini. Waktu gitu. kita juga longgar Ya. ini ya. Mohon maaf loh Pak sebelumnya. Ya. Iya, enggak apa-apa. Ya, silakan. Ya, gini Pak. Saya ini kan punya permasalahan dan nanti harapan saya Bapak bisa membantu sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut Pak. Ini sehubungan dengan
seseorang yang menyinggung perasaan saya, Pak. Oh, gitu. Wah, berarti itu masalah kamu ada kaitannya dengan orang lain ya, berarti ya itu ya? Kamu lagi ada masalah apa dengan orang lain itu? Ya Pak, mohon maaf sekali sebelumnya ya Pak ya. Ini menyangkut salah satu guru Pak, mohon maaf nih. Wah, oh nggak apa-apa. Kalau terkait sama guru, ya nggak apa-apa. Coba gimana? Masalahnya seperti apa? Coba kamu ceritakan pada saya, coba. Nih, begini Pak. Saya itu kan merasa disindir oleh seseorang guru yang tidak saya sebutkan namanya, mohon maaf ya Pak ya. Jadi sewaktu guru tersebut itu berkumpul dengan kami, dengan teman-teman kami, beliau itu menyindir bahwa nilai kami itu ada yang kurang dibanding dengan nilai teman-teman kami yang mengikuti les beliau gitu Pak. Jadi saya merasa apa ya, nggak enak lah gitu ya Pak ya. Kemudian saya merasakan nilai saya juga lebih rendah dibanding dengan teman-teman saya yang mengikuti les beliau gitu Pak. Oh, begitu. Selain masalah itu ada lagi nggak? Selain masalah itu? Sementara ini hanya itu Pak. Apa kamu sudah belajar tentang materi yang sudah diajarkan sama ibu X tadi lah? Nah. Ya kalau masalah belajar tentunya ya sesuai kemampuan saya tetap berusaha untuk belajar semaksimal mungkin. Tetapi barangkali ya apa kurang maksimal ya Pak. Saya itu juga berpikir kenapa kok nilai saya kok masih kalah ya dengan teman-teman saya yang ikut les ibu tersebut, begitu Pak. Gimana ya Pak ya? Lah, tapi kenapa kamu kok tidak bisa menjawab pertanyaan beliaunya? Lah itu yang saya menjadikan berpikir. Padahal saya sudah belajar, menurut saya loh Pak ya, saya sudah belajar sungguh-sungguh gitu loh Pak. Kenapa kok setiap kali ada pertanyaan dari ibu guru tersebut, terkadang itu yang menjawab lancar itu teman-teman saya yang ikut les beliau. Itu apa perasaan saya atau bagaimana? Makanya saya itu curhat ke Bapak gitu. Oh. Nah, kamu pernah belajar sama teman-teman yang sudah ikut les sama ibunya itu belum? Belum. 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 Terus kamu sama ibunya itu disinggung berapa kali itu ya? Sama istilahnya ibunya itu menyindir-nyindir kamu itu udah sering itu? Kalau sering sih enggak Pak. Itu tuh ceritanya sekali waktu pada saat guru tersebut berkumpul dengan kami, dengan teman-teman kami, beliau itu sambil ya bersendagurau gitu, terus bilang kalau nilai saya itu kok lebih rendah dari yang lain yang ikut les gitu Pak. Tapi saya merasa nggak enak gitu loh Pak, gitu hanya sekali Pak. Oh, berarti tidak sering misalnya tiap pertemuan gitu tidak ya berarti ya? Mboten Pak, udah. Oh, gitu. Oke. Berarti gini, setelah Bapak mendengar penjelasan kamu tentang ibu itu tadi, yang hanya sekali itu pun posisi bercanda lah istilahnya ya, bercanda dalam suasana santai itu hanya menyindir kamu tentang materi kalau misalnya kamu les gitu ya agar bisa ngerjain ya, ibaratnya seperti itu ya. Nah, terus kira-kira rencana kamu sendiri apa itu rencana kamu sendiri? Gini Pak, saya itu kan sudah belajar sungguh-sungguh. Kemampuan saya yang masih kurang mungkin ya Pak ya. Saya memang punya keinginan rencana. Yang pertama itu belajar sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, nanti alternatif yang kedua, kalau memang dengan seperti itu nilai saya masih kurang, masih kalah dengan teman-teman saya, ya saya tak matur sama bapak ibu saya untuk mencoba ikut les juga Pak. Seperti itu. Jadi siapa tahu nanti dengan les tersebut kan pengetahuan saya bisa menjadi lebih baik, kemudian diarahkan yang lebih baik lagi, dan drill soalnya juga mungkin bisa terarah ya. Kadang kalau belajar sendiri itu kan drill soalnya
kurang ya kalau dengan tambahan jam. Kalau namanya les kan berarti tambahan jamnya lebih dibanding hanya di kelas saja. Lah itu belajarnya lebih maksimal lagi, drill soalnya juga lebih banyak. Itu rencana saya yang pertama. Kemudian rencana yang kedua, saya tidak akan berpikiran negatif atau berprasangka buruk lah terhadap siapapun, termasuk guru tersebut, Pak. Nah, jadi mungkin beliau itu menyindir itu dalam arti mungkin saya masih kurang dalam hal pemahaman materi, sehingga ibu tersebut mau membantu saya untuk menambahkan materi yang kira-kira bisa meningkatkan nilai saya. Kemudian yang terakhir mungkin saya punya rencana gini, Pak. Saya mau sharing dengan teman-teman saya, Pak, yang ikut les. Mungkin kesalahan saya pada saat menjawab tes itu di mana ya, seperti itu Pak. Itu niat saya 3 hal tersebut. Terus pun Pak, kira-kira menurut Bapak dari rencana. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Nah, Ayun, kamu punya pemikiran yang sangat luar biasa, pemikiran juga positif. Wah, itu rencana kamu itu bagus sekali itu menurut saya itu. Saya yakin lah kamu itu nanti pasti bisa menerapkan apa yang kamu rencanakan itu, dan saya yakin kamu juga akan sukses itu ke depannya karena kamu sudah berpikiran yang positif, kemudian juga kamu sudah berusaha keras untuk keberhasilanmu ya. Karena barang siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti akan berhasil itu. Betul kan? Ya, betul Pak, betul sekali Pak. Wah, saya sangat terima kasih sekali Bapak Hasan atas waktunya. Dengan pencerahan ini saya jadi terus bisa lodang lah Pak. Tadi saya sangat gundah gulana dan sangat susah dengan peristiwa ini. Tapi setelah mendapatkan pengarahan dari pertanyaan-pertanyaan Bapak, itu akhirnya saya bisa mendapatkan solusi Pak. Saya akan melakukan rencana aksi saya tadi Pak, ketiga-tiganya itu Pak. Oh, bagus. Nah, saya senang dengan rencanamu itu. Nah, kira-kira ini rencanamu itu mau meminjam pekerjaan sama sekalian diskusi sama temenmu itu kapan itu kira-kira itu? Kapan ya Pak ya? Mungkin pada saat pembelajaran saja di mata pelajaran Ibu mungkin ya. Atau enaknya apa sekarang ya? Apa sekarang aja Pak? Nanti setelah ini saya kan ke kelas lagi dan ketemu dengan teman-teman saya. Lah mungkin nanti mereka membawa hasil ulangannya. Lah nanti coba saya pinjam Pak, saya bandingkan itu. Kira-kira kesalahan saya di mana? Itu Pak. Ya Pak, betul Pak. Nah, bagus itu ya. Nah, jadi jangan sampai tertunda-tunda lama-lama itu. Kalau bisa ya memang sudah segera seperti ini aja. Dan ini Bapak juga mendoakan lah, semoga apa yang kamu rencanakan ini nanti berhasil. Terus kamu selalu diberi kesuksesan ya. Dan jangan pernah berpikir yang negatif tentang Ibu X itu ya. Anggap aja beliaunya itu tidak bermaksud untuk menyindir kamu, namun beliaunya itu semacam memotivasi kamu untuk selalu belajar, berusaha, dan selalu kamu itu untuk termotivasi untuk lebih baik lagi daripada teman-teman kamu itu. Intinya di situ ya. Nggih Pak, matur nuwun sanget Pak. Nggih. Mohon maaf nggih atas waktunya nggih Pak nggih. Nggih, enggak apa-apa. Nanti seandainya lain waktu dalam soal lagi untuk diskusi lagi tentang permasalahan boleh ya Pak Hasan? Boleh. Saya terbuka, sangat-sangat terbuka. Terima sangat Pak Hasan. Ya, dah kembali ke kelas lagi ya. Belajar yang lebih giat ya. Siap Pak. Nah, kesimpulannya bahwa praktek Koji sudah memenuhi tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawab. Sudah terlihat komitmennya. Pak Hasan sudah menuntun Bu Ayun untuk menyadari hambatan-hambatan yang dialami. Kalau saya mengamati dari hasil pembicaraan coach dan coachee, di mana coach benar-benar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggiring daripada coachee untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi secara otomatis coachee bisa mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya.